Kembali lagi bersama saya, Cahya Iriang Telang Banua, Unit Kerja Bapeda Kabupaten Nias Barat, peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 49, Kelompok 4, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi anti korupsi dalam bentuk mind mapping. Anti korupsi adalah merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang aset negara. Materi anti korupsi sendiri terbagi dalam dua modul. Yang pertama, sadar anti korupsi, dan yang kedua, semakin jauh dari korupsi. Sadar anti korupsi terbagi atas 5 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Kedua, pengertian korupsi. Ketiga, tindak pidana korupsi. Keempat, niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Dan kelima, Indonesia bebas dari korupsi. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi yang mempengaruhi seluruh sendi-sendi tatanan kehidupan serta berjangka panjang jika tidak segera dihentikan. Setidaknya ada 6 dampak yang saya rangkum dari korupsi. Pertama, dampak di bidang ekonomi. Terdiri dari 6 bagian. Pertama, penurunan produktivitas yang meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kedua, menurunnya pendapatan negara dari pajak. Ketiga, meningkatnya utang negara. Keempat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa. Keenam, menambah beban dalam transaksi ekonomi. 7, ketimpangan pendapatan, dan kedelapan, meningkatnya kemiskinan. 2. Dampak di bidang pemerintahan. Pertama, etika sosial yang mati. Kemudian birokrasi tidak efisien dan hilangnya fungsi pemerintahan. Dampak korupsi di bidang hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara. Dampaknya di bidang politik, yaitu pemimpin koruptor dan publik tidak lagi percaya demokrasi. Kemudian menguatnya plutokrasi dan kedaulatan rakyat hancur. Dampak di bidang pertahanan dan keamanan. Pertama, kerawanan pertahanan dan keamanan. Kedua, garis batas yang lemah. Dan ketiga, kekerasan dalam masyarakat. Dampak korupsi di bidang lingkungan. Pertama, kualitas lingkungan rendah dan kualitas hidup yang menurun. Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus. Korupsi adalah penyelewengan, penyalahgunaan jabatan atau penggelapan barang atau uang milik negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Ketiga, atau bagian C, tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990, JO Nomor Undang-Undang 20 Tahun 2021, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Bagian D, niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Spiritual accountability menumbuhkan niat yang baik, dan niat yang baik menumbuhkan semangat. Kesadaran anti korupsi menumbuhkan komitmen integritas. Bagian E, Indonesia bebas dari korupsi. Indonesia bebas dari korupsi hanya dapat terwujud bila komitmen integritas semakin tinggi dan menjadi budaya Indonesia. Kedua, orang-orang berintegritas. Dan yang ketiga, organisasi dan pilar yang berintegritas. Modul kedua dari materi anti korupsi yaitu semakin jauh dari korupsi. Terbagi dalam 2 bagian yaitu
tunas integritas, dan bangun sistem integritas. Tunas integritas adalah individu yang terpilih untuk memastikan lebih banyak lagi personil organisasi yang memiliki integritas tinggi serta berkiprah nyata dalam membangun sistem integritas di organisasinya. Tunas integritas sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu peran tunas integritas. Peran tunas integritas yaitu pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan. Kedua, membangun sistem integritas untuk menutupi peluang korupsi. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain untuk berintegritas. Bagian B, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Bagian C, penyelenggaraan nilai organisasi. Kegunaan ini adalah untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung yang tepat di dalam organisasi. Kemudian bagian D, penanaman nilai integritas. Pertama, kesediaan, kemudian identifikasi, dan ketiga, internalisasi. Pembelajaran yang kedua yaitu bangun sistem integritas. Terdiri dari 3 bagian. Pertama, reforming culture. Reforming culture adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku negatif menjadi positif. Seeding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Sistem integritas organisasi dibagi dalam 2 kelompok. Pertama, sistem operasional organisasi adalah sistem-sistem yang mengelola kapasitas atau sumber daya organisasi terkait SDM, teknologi, dana, dan informasi komunikasi. Bagian kedua, sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika. Contohnya, peningkatan peran pengawasan internal, post-employment, integrity checking, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, analisis risiko terhadap integritas, revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pimpinan puncak, serta evaluasi eksternal integritas. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah dan jujur, serta mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kita bekerja. Demikian yang bisa saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.